Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Kekal dengan NIM 2201595. Pada kali ini saya akan mempresentasikan portofolio yang telah saya buat untuk tugas akhir dari Pak Ahmad Fauzi. Di sini ada beberapa proyek, ada 5 proyek yang telah saya kerjakan selama saya berada di perkuliahan. Itu ada proyek satu itu tentang cloud computing, di mana kita mengerjakan task-task yang ada di cloud computing tersebut atau GCP Google Cloud Platform. Kita menyelesaikan semua task tersebut. Nah, di sini kontribusi saya adalah saya sendiri yang mengerjakan semuanya karena di sini adalah tugas satu proyek individu. Jadi harus mengerjakan semua task-task tersebut dan saya mengerjakan semua task dari awal sampai task yang akhir. Oke, selanjutnya itu ada project 2 itu tentang Tisco Packet Tracer. Pada project Tisco Packet Tracer ini kita harus mengerjakan beberapa tugas dan beberapa masalah yang terdapat pada soal gitu. Kontribusi saya pada Project 2 ini adalah saya merancang topologi dan membangun dan membuat simulasi tersebut dan menjalankan simulasi menyelesaikan masalah gitu. Dan untuk teman-teman yang lain itu mereka ini sepertinya proyek individu seingat saya gitu. Jadi saya membuat dan merancang topologi dan saya juga menyelesaikan masalah dan saya juga yang melakukan codingan dan compile segala macamnya hingga semua jaringan tersebut dapat saling terhubung. Oke, lanjut saja kita next. Pada proyek ketiga itu adalah pelajaran Pak Ahmad Fauzi itu sendiri. Itu tentang kita melakukan komunikasi optik di mana kita em, membangun ODP dan bagaimana kita mensplicing kabel gitu. Kontribusi saya di sini saya melakukan praktikum di mana saya mengerjakan splicing kabel, di mana di sini saya melakukan pemasangan optik gitu pada perang ODP dan pada Roset juga gitu. Dan ada kepala buaya juga kemarin itu saya melakukan praktikum. Jadi praktikum serta pembahasan meteorologi atau hasil pada laporan praktikumnya. Di proyek keempat itu saya membuat suatu tugas dari Medlit itu tentang Vanet. Jadi di sini pada Vanet tersebut adalah kita mengukur bagaimana kendaraan bergerak dan bagaimana kendaraan berkomunikasi satu sama lain. Jadi ada dua pada Vanet tersebut, ada vehicle to vehicle dan vehicle to infrastructure. Pada proyek ini saya juga sekaligus menjadikan paper atau riset acuan saya yang saya gunakan gitu. Nah, jadi di sini saya mengukur menggunakan algoritma LLF di mana loss rate itu adalah bagaimana sinyal terkuat, jadi dia tidak membebani dari RSU tersebut. Dari sini terdapat gambar RSU. RSU itu adalah roadside unit atau bisa dibilang itu adalah tower lah pada pinggir jalan gitu, di mana kendaraan tersebut terhubung ke tower. Di sini yang saya nilai adalah QoS, quality of service, itu bagaimana jitternya, bagaimana latensi, bagaimana bandwidthnya, itu berpengaruh terhadap eh, performa tersebut. Nah, mungkin bakal dibahas nanti pada slide setelah ini, selanjutnya gitu. Pada setelah proyek 5, bahkan saya bahas tentang riset dan sekaligus sebagai eh, mata kuliah matlit saya gitu. Proyek-proyek 5 ini membuat bujektor pada matlit gitu. Buktitor tersebut di sini sama seperti sebelumnya, ataupun di sini yang kita ukur adalah train atau kereta api gitu. Nah, di mana kereta api bergerak, kita mengukur bagaimana failover dari kereta api tersebut, seberapa cepat ketika jaringan itu terputus dan ke bagaimana jaringan itu terhubung kembali. Dan kita tahu kan kereta api itu bergerak sangat cepat gitu. Nah, jadi eh, bagaimana caranya ini harus optimal gitu jaringan tersebut. Dia harus cepat terhubung dengan bandwidth yang besar gitu. Itu. Untuk selanjutnya di next slide itu ada experience. Experience saya selama berada di luar kampus itu pada melakukan freelance pada PT Smart Tech Multi Industrialization, pada Telkom, MTM, dan ada beberapa PT yang lupa untuk saya ingat, lupa untuk saya masukkan gitu. Itu freelance bekerja di luar bagian network engineer, terus juga di perlombaan dalam kampus atau perlombaan itu saya melakukan perlombaan pada Netcom itu di UGM, itu ECT yang ada di Universitas Indonesia, Pendidikan Indonesia itu sendiri. Terus ada Asetwid itu dari Politeknik Keuangan Negara Stan, dan ada bootcamp juga, beberapa bootcamp yang saya ikutkan dan sempat meraih menjadi juara 2. Di sini ada beberapa bukti dan kontribusi saya dalam experience tersebut. Itu di sini bisa dilihat pada yang gambar pertama itu
saya menjadi juara dua, itu ada Cisco House to Have, itu adalah saya. Dan untuk gambar-gambar selanjutnya itu sama pekerjaan di sini, kontribusi saya bekerja sendiri karena di sini saya ditugaskan sebagai orang lapangan yang datang langsung ke tempat. Ini ada beberapa tempat yang saya datangi, itu ada instalasi di BDX, itu melakukan, selain menginstalasi perangkat Switch Juniper, juga melakukan konfigurasi bagaimana memasang CCTV, VLAN dan lain-lainnya. Dan di sini juga sisanya itu memasang router dan lain-lainnya itu pada eh, udah Unilever, ada Volkswagen, dan itu adalah router 900 series router, itu adalah router dari Blue Wireless. Terus sama, dan pada gambar terakhir itu adalah di mana pada MTM saya melakukan instalasi perangkat jaringan itu di SD-WAN ya, pada Alfamart gitu, dan sekitar Jabodetabek, dan sudah beberapa Alfamart, sudah sekitar belasan Alfamart yang saya lakukan instalasi. Terus selanjutnya di sini adalah minat dari penelitian atau riset saya, itu adalah yang sudah saya buat gitu, impact of bandwidth variation on VANET performance using the lowest rate first algorithm in SDN. Jadi base network gitu. Nah, di sini introduction-nya adalah yang kita tahu, VANET atau Vehicular Advanced Hosting Network itu adalah telah menjadi salah satu teknologi yang utama dalam perkembangan sistem transportasi atau sistem transportasi kota cerdas. Jadi VANET ini dapat meningkatkan aspek mobilitas perkotaan. Jadi meningkatkan lah gitu, dia meningkatkan resiko keamanan berkendara. Jadi untuk mengurangi kecelakaan juga menggunakan VANET. Jadi dalam VANET ini kita bisa tahu bagaimana ke depannya ada kendaraan yang tertabrak dan atau ada kendaraan yang sedang macet di depannya. Jadi VANET ini mampu untuk mengarahkan agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, jadi dalam konteks VANET itu mampu mengoptimalkan manajemen lalu lintas, alokasi bandwidth, dan mengurangi latensi. Bahkan di lingkungan yang dinamis, ya kita tahulah pada VANET tersebut kendaraan itu bergerak secara bebas, di mana berarti setiap apa berarti pada setiap topologi yang digunakan itu pasti berbeda-beda karena kendaraan itu bergerak secara bebas. Di sini ada flowchart dari penelitian yang saya buat, terus juga ada metodologi yang saya gunakan. Nah, metodologi tersebut eh, kita bisa lihat itu adalah membangun jalur terlebih dahulu, jalan, terus akan menghubungkan dari RSU ke kendaraan dan dari kendaraan ke RSU yang tadi disebutkan, itu vehicle to vehicle dan vehicle to infrastructure. Di sini sudah ada minimap grab itu adalah hasil dari simulasinya. Bisa dilihat kendaraan itu akan bergerak memutari jalur yang telah ditentukan dan akan mendapatkan hasil penelitian. Nah, seperti itu adalah pemikiran riset saya dan beberapa yang setelah saya bahas tadi, beberapa 5 proyek yang telah saya kerjakan selama berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proyek